Sering begadang. Ini 5 cara ampuh bayar hutang tidur supaya tidak jadi zombie. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman sehat, ya, jumpa lagi dengan saya Dr. Sadam Ismail. Sering begadang demi kerjaan mungkin, atau nonton serial tertentu, atau aktivitas lainnya, hati-hati. Karena kebiasaan ini bisa menimbulkan hutang tidur yang berdampak buruk bagi kesehatan dan produktivitas kita. Nah, di video kali ini kita akan membahas 5 cara ampuh membayar hutang tidur akibat begadang supaya tubuh kita ini tetap kembali segar, ya. Kemudian tubuh juga tetap sehat. Jadi simak sampai habis. Apa sih hutang tidur dan dampaknya? Nah, hutang tidur ini teman-teman ya, itu adalah akumulasi kekurangan jam tidur yang dibutuhkan tubuh kita. Nah, supaya tetap berfungsi optimal. Nah, jadi teman-teman ya, setiap kali kita tidur ya, misalkan kurang dari 7 sampai dengan 9 jam ya, ataupun 6 jam minimal ya. Nah, itu untuk orang dewasa sebenarnya. Jadi kita kalau kurang dari itu, kita berhutang waktu istirahat pada tubuh kita. Nah, hutang tidur yang menumpuk ini bisa menyebabkan kelelahan kronis, jadi kita sulit fokus ya, kemudian juga penurunan daya ingat, perubahan suasana hati, ya bahkan sistem kekebalan tubuh. Ya idealnya memang tubuh kita ini kalau istirahat itu ya 7 sampai 9 jam lah. Nah, untuk cara-cara teman-teman bayar hutang tidur itu ada 5 cara ya. Cara yang pertama itu prioritaskan tidur di malam berikutnya. Nah, cara pertama inilah cara yang paling sederhana dan juga paling efektif. Jadi jika teman-teman begadang semalaman, ya usahakan untuk tidur lebih awal dari biasanya. Dan tidur lebih lama, ya tapi dalam batas wajar ya. Sekitar 7 sampai 9 jam, jangan kelamaan. Ini akan memberikan tubuh kesempatan untuk mulai memulihkan diri dari kekurangan tidur teman-teman. Cara yang kedua, manfaatkan tidur siang dengan bijak. Nah, jadi teman-teman ya, tidur siang singkat sekitar 20 sampai 30 menit. Ini bisa membantu mengurangi rasa kantuk, bisa meningkatkan kewaspadaan kita ya. Jadi tanpa tubuh kita itu sulit tidur ya di malam hari. Nah, kalau tidur siang terlalu lama, misalkan lebih dari 1 jam, 2 jam, 3 jam, bahkan misalkan 4 jam ya. Nah, itu teman-teman ya, nanti malamnya malah jadi kacau pola tidurnya. Malah nanti malam nggak bisa tidur. Cara ketiga itu atur jadwal tidur bertahap. Nah, cara ini dilakukan jika hutang tidur teman-teman sudah menumpuk banyak. Jadi teman-teman ya, atur jadwal tidurnya secara bertahap. Jadi jangan coba tidur 3 atau 4 jam lebih lama dari biasanya ya dalam satu malam. Ini malah teman-teman akan membuat sulit tidur nyenyak ya, kebangun-bangun malah. Jadi cobalah majukan itu sekitar 15 sampai 30 menit setiap malam hingga mencapai target 7 sampai 9 jam tidur. Cara yang keempat itu ciptakan lingkungan tidur yang optimal. Ciptakan kamar tidur yang gelap, yang tenang, yang sejuk. Matikanlah lampu ya. Mungkin awal-awal mungkin nggak terbiasa, tapi itu yang paling baik. Kemudian misalkan teman-teman mau pakai tirai atau pakai penutup tertentu, itu boleh-boleh saja ya. Jadi yang penting teman-teman nyaman. Atau teman-teman misalkan pakai AC ya, kamarnya panas ya, pakai pendingin, pakai AC, itu boleh. Dan pastikan kasur dan bantal yang digunakan itu nyaman. Intinya lingkungan tidur teman-teman itu mendukung, kondusif ya. Baik lampu, baik suasana, baik aroma mungkin ya. Teman-teman mau pakai aromaterapi itu silakan. Nah, jadi teman-teman ya, tidur yang kondusif akan membantu teman-teman tidurnya nyenyak. Dan membayar hutang tidurnya itu lebih efektif. Cara kelima itu perhatikan asupan kafein dan alkohol. Nah, jadi teman-teman cara kelima ini ya, itu juga merupakan cara yang efektif. Jadi yang perlu teman-teman lakukan ya menjelang waktu tidur. Jadi kafein itu adalah stimulan ya, bisa membuat teman-teman itu nanti nggak ngantuk, terjaga, jadi susah tidur. Alkohol juga ya teman-teman, ini juga. Jadi teman-teman harus hindari alkohol, harus hindari kafein ya kalau dekat-dekat waktu tidur, kopi, teh dan sejenisnya. Kalau teman-teman misalkan minum kopi, minum teh misalkan 2 jam sebelum tidur ya, takutnya nanti nggak tidur-tidur ya, tidurnya pun menjadi nggak nyenyak. Ya, jadi kalau bisa minum kopi dan tehnya ya sore hari. Kalau lebih siang misalkan minum teh kopinya ya lebih bagus, karena takutnya nanti ketika teman-teman mepet waktu tidur, malamnya malah jadi nggak ngantuk. Penting diingat teman-teman, konsisten adalah kuncinya. Jadi penting diingat bahwa membayar hutang tidur ini bukan proses instan ya. Jadi konsisten adalah kuncinya. Jadi terapkan langkah-langkah ini secara rutin, kemudian dari waktu ke waktu ya, berikan waktu tubuh untuk kembali ke pola tidur yang sehat. Jadi tubuh teman-teman itu perlu waktu. Jadi teman-teman ya, begadang memang terkadang nggak bisa dihindari, tapi jangan biarkan hutang tidurnya menumpuk ya kebanyakan.
Jadi dengan memprioritaskan tidur, memanfaatkan tidur siang dengan bijak, mengatur jadwal tidur bertahap, kemudian ciptakanlah lingkungan tidur yang nyaman, yang optimal. Kemudian perhatikan asupan kafeinnya ya, jangan nanti mepet-mepet, nanti nggak bisa tidur. Jadi teman-teman ya, bisa membayar hutang tidur dan kembali merasa segar serta berenergi. Ingatlah, tidur yang cukup adalah investasi. Jadi tidur itu adalah investasi untuk kesehatan dan produktivitas kita. Ingat ya, tidur cukup, bukan kebanyakan tidur. Nanti kaum rebahan nih bangga nih, wah saya lagi apa? Lagi investasi, bukan ya. Itu bukan yang dimaksud, bukan seperti itu. Nah, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk di like, di share, di subscribe channel ini ya, untuk informasi kesehatan penting lainnya. Nah, kalau teman-teman punya pengalaman atau tips seputar masalah tidur, ya jangan ragu dibagikan di kolom komentar, supaya nanti sama-sama ya kita lihat, dan juga ini supaya teman-teman yang lain bisa membaca. Terima kasih sudah menonton, jaga kesehatan selalu, salam sehat, sampai jumpa.